3061. Bang, bang. Yang terjadi selanjutnya adalah dua suara keras setelah serangan Iwan menghantam serangan pengawal Marvin. Iwan melakukan serangan beberapa kali. Sisa kekuatan serangan Iwan terus berputar ke arah para pengawal dan menghantam mereka kembali. Para pengawal terlempar hampir 10 meter jauhnya karena kekuatan tersebut. Saat mereka mendarat, rasa sakit datang menyerang dada mereka. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan berbaring di lantai tampak lemah. Mengikuti jejak Marvin, mereka juga kehilangan kemampuan bertarung. Apa? Bagaimana? Bagaimana itu bisa terjadi? Sally, Liqian dan Marvin tercengang dan terkejut, terutama Liqian dan Marvin. Mereka tidak pernah menyangka Iwan bisa mengalahkan para pengawal. Melihat usianya yang sangat muda, namun kenyataan kejam menampar wajah mereka. Tamparan yang dingin dan keras. Mereka tidak pernah bermimpi Iwan bisa menghentikan serangan kuat para pengawal hanya dengan satu ayunan tangannya dan dengan mudah melukai mereka juga. Sungguh sulit dipercaya. Selama 1 menit di sana, mereka merasa sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Hebat, luar biasa sekali, Tuan Gusnadi, kamu sangat kuat. Setelah Sally menenangkan diri, dia diliputi kebahagiaan dan senyum lebar di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya Iwan mengalahkan pengawal Marvin, ada satu hal yang dia yakini. Dengan Marvin dan kedua pengawalnya terluka, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Marvin untuk menyakiti Iwan. Itu melegakan bagi Sally. Sekarang dia mengerti mengapa Iwan bersikeras untuk tetap tinggal dan memprovokasi Marvin dengan menyebut Marvin sebagai semut. Awalnya dia mengira Iwan sombong. Sekarang dia tahu dia salah. Iwan ternyata mempunyai kemampuan dan bahkan sangat kuat. Persepsinya salah. Dia telah meremehkan kemampuan Iwan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia muda? Marvin mengumpat dengan sedikit merasa takut. Bertentangan dengan kegembiraan Sally, Marvin sangat kecewa. Tidak masuk akal baginya, bagaimanapun selama ini tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan pengawalnya. Terlalu sulit baginya untuk menerima kenyataan yang kejam ini. Mason, buang ketiga sampah ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi di toko. Perintah Iwan. Meskipun Marvin bertindak arogan dan sudah mencoba menindas Sally dan Iwan dengan licik, Iwan berpikir Marvin dan para pengawalnya sudah mendapat hukuman yang pantas mereka terima. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan mereka lagi. Siap, Tuan? Jawab Mason. Mason berjalan menuju Marvin dan para pengawalnya. Meraihnya seperti dia sedang menangkap seekor anjing dan melemparkannya keluar dari toko. Pada saat yang sama, Tuan Negus menggigil setelah melihat bagaimana Iwan mengalahkan Marvin dan para pengawalnya. Dia khawatir Iwan akan mengincarnya selanjutnya, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri ketika tidak ada yang menyadarinya. Bab 3062. Setelah Marvin dan para pengawal diusir dari toko, Sally mendekati Iwan. Tuan Gusnadi, terima kasih banyak. Terima kasih telah mengungkap Marvin dan Tuan Negus. Terima kasih telah menyelamatkan bisnisku. Sally mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, Nona Samar. Kita berteman, bukan? Itulah yang dilakukan teman satu sama lain. Iwan balas tersenyum. Ya, kamu benar, kita berteman, kata Sally gembira setelah beberapa saat bertegun. Dia menjual pila dan batu giok kepada Iwan dengan harga diskon karena dia ingin dekat dengan Iwan. Dia tidak pernah menyangka bahwa menjadi sahabat Iwan bisa membantunya keluar dari kekacauan yang dia alami saat ini. Jika bukan karena Iwan, bisnisnya dan keluarganya akan hancur dibuat Marvin. Tuan Gusnadi, Anda memiliki kekuatan yang luar biasa hebat di usia muda. Tingkat bela dirimu pasti tinggi. Jika saya tidak salah, saya rasa Anda pastilah keturunan langsung dari keluarga besar di wilayah barat, kan? Tebak Sally. Karena tidak ada energi sejati pada Iwan, Sally tidak tahu seberapa tinggi tingkat kekuatan Iwan.
Faktanya bahwa Iwan dapat dengan mudah mengalahkan Marvin dan para pengawal membuktikan bahwa tingkat kekuatan Iwan setidaknya harus mencapai tahap Ogana tingkat akhir atau lebih tinggi lagi. Dengan bakat alami Iwan dalam seni bela diri, ia bisa menduduki peringkat teratas di generasi muda terkuat di kota yang di wilayah tengah ini. Dari sana, Seni berasumsi bahwa Iwan adalah keturunan langsung dari keluarga besar atau anak ajaib dengan bakat alami. Karena itu dia terkesan dengan identitas dan kekuatan Iwan. Bukan, saya bukan dari keluarga besar manapun di wilayah barat. Saya beruntung mendapatkan beberapa kesempatan. Jelas Iwan singkat sambil tersenyum sambil menggelengkan kepala. Kamu bukan? Sally cukup kecewa ketika dia mengetahui dugaannya salah. Meskipun demikian, Iwan memiliki masa depan yang cerah karena usia dan tingkat kekuatannya. Entah dia berasal dari keluarga besar atau tidak, dia adalah anak ajaib dengan bakat luar biasa. Sally yakin dia benar berteman dengan Iwan dan itu akan membawa manfaat banyak bagi dirinya dan keluarganya di masa depan. Dengan mengingat hal itu, dia tidak lagi merasa kecewa dan membuang rasa kecewanya jauh-jauh dari pikirannya. Sialan, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia ini? Tizian bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Iwan dengan mata ketakutan. Setelah menyaksikan bagaimana Iwan mengalahkan Marvin dan para pengawalnya, dia tahu betapa kuatnya Iwan. Dari sikapnya yang angkuh pada Iwan, ini ia sedikit takut pada Iwan dan tak berani lagi menantang Iwan seperti sebelumnya. Saya harap Anda dapat membantu saya menemukannya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Iwan berkata lalu berpamitan. Pandangan Nichian terhadapnya sama sekali tidak mengganggunya. Oke, selamat berpisah Tuan Gusnadi, kata Sally dan berjalan bersama Iwan ke pintu. Setelah itu, Iwan, Yuni, dan yang lainnya meninggalkan toko dan kembali ke villa. Bab 3063. Setelah Iwan dan yang lainnya meninggalkan toko, Sally dan Nichian kembali ke kantor mereka untuk mengurus pasokan batu kiok yang baru sampai. Pekerjaan mereka baru selesai pada malam hari, kemudian mereka kembali ke mansion. Sementara itu, Penatua Samar, 5 penatua dan anggota keluarga inti keluarga Samar sedang duduk di ruang tamu untuk mendiskusikan perkembangan bisnis keluarga di masa depan. Ketika Sally dan Nichian tiba, mereka langsung menuju ruang tamu untuk melaporkan tentang pemasok baru yang baru mereka dapatkan. Selamat malam, kakek, paman, sapa Sally. Selamat malam, Tuan Samar. Nichian juga menyapa pemimpin keluarga yang merupakan kakek Sally. Sally adalah cucu dari pemimpin keluarga, yaitu Kait Samar. Dia juga satu-satunya cucu dari keturunan keluarga utama. Terkadang Sally menyebut Nichian sebagai sepupunya, tetapi Nichian bukanlah keturunan Kait. Sebenarnya, Nichian adalah cucu dari tetua agung keluarga tersebut. Oleh karena itu, dia adalah kerabat jauh dan bukan kerabat dekat Sally. Itu alasan mengapa dia harus mendengarkan Sally, meskipun dia sangat tidak menyukai Iwan. Sally, Nichian, kalian sudah di sini. Ayo duduk. Kudengar Marvin dan anak buahnya mencari masalah sore ini. Apa yang terjadi? Kait bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ia mempercayakan bisnisnya kepada Sally, ia khawatir ketika mengetahui Marvin mencoba mengganggu Sally. Manajer dan pengawal secara singkat sudah melaporkan kejadian tersebut kepadanya. Namun, dia tidak mengetahui detailnya. Kakek, Marvin datang. Sally kemudian menceritakan seluruh kejadian itu kepadanya secara detail. Apa? Marvin itu? Betapa jahatnya dia. Kait dan para tetua kaget saat mengetahui detail kejadian tersebut. Rencana keji dan jahat Marvin akan menghancurkan bisnis mereka jika ia berhasil. Untungnya, ada Iwan, pembawa keberuntungan, menyelamatkannya. Berdasarkan perkataan Sally, seorang pemuda bernama Hu Gusnadi mengungkap Marvin dan mengalahkan Marvin dan pengawalnya. Kalau tidak,
Sally akan jatuh ke dalam perangkap dan membawa kehancuran pada bisnis keluarga mereka. Sally, di mana Kusnadi sekarang? Setelah apa yang dia lakukan untuk keluarga kita harus berterima kasih padanya. Kenapa kamu tidak mengundangnya ke sini agar aku sendiri yang bisa berterima kasih padanya? Kait berpikir dan berkata, sebagai orang yang bersyukur, Kait percaya bahwa penting untuk menghargai ketika seseorang menunjukkan kebaikan kepada Anda. Meskipun dia tidak tahu siapa Iwan, dia berterima kasih kepada Iwan yang mengungkap Marvin dan membantu mereka menghindari bencana bisnis. Karena itu, dia mendapat ide untuk mengundang Iwan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sendiri. Sesuatu yang pasti dilakukan siapapun untuk menunjukkan sopan santun dan rasa terima kasih. Oke, aku akan mengundangnya besok pagi, jawab Sally. Setelah kejadian tersebut, Sally dan Nichian harus menangani pasukan baru. Karena itu dia tidak punya waktu untuk mengundangnya sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada Iwan saat itu. Sekarang setelah Kait mengingatkannya, dia menyadari itu tidak sopan baginya. Untungnya Kait mengusulkan untuk mengundang Iwan besok. Sally akan memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada Iwan. Selain itu, dia bersiap untuk mengundang Iwan sendiri dengan pergi ke Pila besok. Itu akan menunjukkan ketulusannya dibandingkan mengundang Iwan melalui panggilan telepon. Bab 3064. Kait, masih terlalu dini untuk berterima kasih pada Tuan Kusnadi. Salah satu tetua yang bernama Otto yang berada di sebelah Kait menghela napas sambil mengerutkan kening. Terlalu dini? Apa maksudmu, Otto? Kait membutuhkan penjelasan Otto. Kait, jujur saja. Norton adalah pesaing bisnis terbesar kita. Mereka bukan orang baik. Tuan Kusnadi tidak hanya mengungkap rencana Marvin Norton, tetapi dia juga melukainya. Dia mempermalukan keluarga Norton. Jika tebakanku benar, keluarga Norton tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Oh, Kait dan Sally kehilangan kata-kata mendengarnya. Apa yang dikatakan Otto sangat masuk akal. Keluarga Samut dan keluarga Norton adalah rival. Selama 2 tahun terakhir, keluarga Norton terus-menerus berusaha menjatuhkan keluarga Samar. Iwan merusak rencana mereka dan bahkan melukai Marvin dalam prosesnya. Bagaimana mungkin keluarga Norton bisa dengan mudah membiarkan masalah ini berlalu? Yah, tidak masalah. Marvin Norton mencoba menjebak Sally. Mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak punya siapa-siapa selain diri mereka sendiri untuk disalahkan. Jika keluarga Norton tidak terima hal ini terjadi, kita akan melawan, kata Kait dingin. Sejak orang tua Sally dan saudara laki-lakinya meninggal dalam kecelakaan, keluarga Norton memanfaatkan kondisi dia yang tidak memiliki ahli waris untuk terus-menerus mengganggu mereka. Keluarga Summer sudah muak. Jika keluarga Norton tidak membiarkan masalah ini berlalu, keluarga Summer siap untuk bertarung. Mereka akan memberitahu keluarga Norton bahwa keluarga Summer tidak akan mudah diganggu. Kait benar, meskipun keluarga Norton mendapat dukungan dari bos pusat, kita mendapat dukungan dari Johnson. Jika keluarga Norton ingin melawan kita secara langsung, mereka bukan tandingan kita. Semua tetua lainnya ikut berbicara. Keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah berbeda dengan 4 wilayah lainnya. Kehidupan keluarga di 4 wilayah lainnya relatif damai. Mereka tetap pada jalur mereka dan menegakkan aturan mereka sendiri. Mereka tidak mengusik satu sama lain. Namun, persaingan antara keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah jauh lebih ketat dan dalam keadaan tidak baik-baik. Keluarga seni bela diri kuno tingkat ketiga seperti Norton biasanya harus bergantung pada keluarga yang lebih kuat untuk bertahan hidup. Keluarga yang diandalkan oleh keluarga Norton adalah bos pusat dan Mika. Setiap tahun keluarga Norton akan memberikan kepada keluarga Mika
sebagian dari keuntungan bisnis mereka sebagai imbalan atas perlindungan dan dukungan. Demikian pula, keluarga Summer mengandalkan Jensen. Mereka akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari mereka. Justru karena alasan inilah, keluarga Summer dan keluarga Norton sama kuatnya. Mereka berdua memiliki keluarga pendukung yang lebih kuat sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Itulah sebabnya, satu-satunya hal yang dilakukan keluarga Norton selama 2 tahun terakhir adalah mencoba menghancurkan bisnis keluarga Summer. Mereka ingin menjatuhkan keluarga Summer dan membuat mereka bangkrut. Namun, keluarga Norton tidak pernah menggunakan kekuatan pada keluarga Summer. Keluarga Summer kurang lebih sama kuatnya dengan keluarga Norton. Jika keluarga Norton melawan Summer dengan kekuatan, mereka mungkin tidak akan menang dan kedua belah pihak pasti mengalami kerugian akibatnya. Bab 3065. Tuan, tepat ketika Kate dan para tetua mendiskusikan masalah keluarga Norton, salah satu anggota junior keluarga mereka bergegas masuk dengan ekspresi bingung. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Norton telah mengumpulkan banyak petarung. Mereka akan datang sekarang. Keluarga junior itu melaporkan. Apa? Kate dan yang lainnya terkejut. Beberapa bahkan melompat berdiri dari duduknya. Setelah penilaian Otto, meskipun mereka mengakui bahwa keluarga Norton tidak akan menyerang begitu saja, mereka masih terkejut mendengar bahwa keluarga Norton datang membawa pasukan. Itu buruk. Tuan Gusnadi sedang dalam masalah. Sally tampak terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan keluarga Norton berada di level yang sama dengan keluarga Summer. Mereka berdua adalah keluarga seni bela diri kuno tingkat ketiga. Kekuatan mereka kurang lebih sama. Dalam keadaan biasa, keluarga Norton tidak akan menggunakan kekerasan pada keluarga Summer untuk mencegah mereka mengalami kerugian yang tidak perlu. Orang-orang keluarga Norton bertindak di luar kebiasaan, memimpin sekelompok besar pejuang ke arah mereka. Sally tidak pernah berpikir keras untuk mengetahui bahwa keluarga Norton akan datang untuk Iwan. Lagi pula, orang yang menyakiti Marvin adalah Iwan, bukan dia atau Lician. Selain itu, keluarga Norton tidak mengetahui siapa Iwan. Jika mereka ingin membalas dendam padanya, tentu saja mereka harus memulai dari keluarga Summer. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Sally bertanya pada Kate dengan cemas. Dia sangat bingung. Kita akan melawan. Mereka hanyalah orang-orang keluarga Norton. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Kate mendengus. Pada saat itu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sally, ini yang lebih mendesak. Keselamatan Tuan Gusnadi lebih penting saat ini. Mengapa kamu tidak mengajak tetua keempat dan tetua kelima untuk mencari Tuan Gusnadi? Ceritakan padanya tentang situasinya. Lalu lindungi dia dan antar dia keluar dari wilayah ini. Suruh dia pergi ke suatu tempat dan bersembunyi. Ketika Sally memberitahunya tentang Iwan yang memukuli Marvin, dia juga mengetahui bagaimana Sally bisa mengenal Iwan. Pada saat yang sama dia tahu bahwa Sally menjual villa di Mana Estate kepada Iwan. Iwan saat ini tinggal di sana. Mana Estate tidak jauh dari kediaman mereka. Keluarga Norton adalah saingan terbesar keluarga Summer dalam bisnis. Mereka sangat mengenal satu sama lain. Jika keluarga Norton ingin melawan Iwan, mereka dapat dengan mudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mencari tahu di mana Iwan tinggal bukanlah hal yang sulit dilakukan. Untuk mencegah para keluarga Norton menyerang Iwan, Kate berencana meminta Sally dan 2 tetua lainnya untuk mengawal Iwan keluar dari wilayah ini ke tempat yang lebih aman. Begitu Iwan bersembunyi dan orang-orang keluarga Norton tidak dapat menemukannya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Saat itu, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan masalah ini berlalu. Semuanya akan selesai dengan sendirinya seiring waktu. Oke, siap, Kek, jawab Sally.
dia segera mengerti apa yang Kate rencanakan. Sebelum keluarga Norton tiba, dia segera meninggalkan keluarga Summer bersama dua tetua lainnya ke Mana Estate untuk memperingatkan Iwan akan bencana yang mengancam tersebut. Bersambung ya kakak-kakakku semua, abang-abangku semua. Terima kasih sudah setia menonton novel di channel kami dan menonton channel yang lainnya, yaitu channel utama kami, channel Dr. Hewan Zai. Terima kasih, semoga sobat semua, semoga kakak-kakak dan abang-abang semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.